Perkenalkan, saya Amanda Felia Yeyen, NIM E10312011072, Prodi Ilmu Pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Cassandra dengan NIM E1031201065. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Berti Tamara dengan NIM E10312011049. Perkenalkan, nama saya Gusti Fahriadin Nazif, NIM E10312011047. Perkenalkan, nama saya Olivia Kue dengan NIM E10312011050. Tadi dibahas sesuai juga arahan Pak Presiden untuk menciptakan link and match antara sistem pendidikan kita dan apa yang dibutuhkan di dunia industri dan lain-lain gitu. Dan untuk mencapai itu kan ada beberapa hal. Yang satunya adalah deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan. Makanya platformnya yang kami sebut itu Merdeka Belajar. Merdeka untuk lembaga, merdeka untuk guru, merdeka untuk murid dan mahasiswa. Dan itu adalah step pertama. Dan dari situ harus adanya penyederhanaan dari sisi kurikulum maupun assessment agar beralih kepada yang sifatnya lebih kompetensi dan bukan saja menghafal informasi. Itu suatu perubahan juga yang akan terus kita terapkan dan kita sempurnakan. Dan tentunya yang terpenting adalah peningkatan kualitas daripada SDM pendidik, baik di vokasi maupun di unit pendidik dalam SMA, SD, SMP kita. Itu adalah kunci dari fokus aktivitas kita. Ya. Jadi berarti semua itu adalah mengarah kepada pelatihan, peningkatan, dan penyederhanaan hidup seorang pendidik, guru itu. Jadi benar-benar fokusnya di situ. Terima kasih. Itu yang sedang kami kaji. Sampai sejauh ini sampai mana Mas kajiannya tentang penghapusan time? Ditunggu kabarnya. Ya. Baik, terima kasih. Menurut Robert Putnam bahwa elit dengan kekuasaan di tangannya dapat memainkan peran beragam di berbagai bidang. Besar kecilnya peran yang dilakukan dan luas sempitnya bidang di mana kegiatan tersebut dilakukan tergantung pada kemampuan dan kekuasaan yang ada pada diri elit yang bersangkutan. Elit dengan kemampuan dan kekuasaan yang besar tidak menutup kemungkinan untuk memainkan peran yang berarti pada bidang dan ruang lingkup yang luas. Saya akan menjelaskan mengenai analisis posisi dan reputasi terkait dengan pemetaan aktor nasional. Dan kami di sini menganalisis Pak Nadiem Makarim. Jadi untuk posisinya, Pak Nadiem Makarim ini adalah seorang pengusaha Indonesia. Dan saat ini ia menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ia dilantik pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Jadi selama Pak Nadiem Makarim ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, banyak sekali kita mendengar berita-berita yang kontroversial terkait dengan Bapak Nadiem Makarim ini. Salah satunya adalah berita mengenai perencanaannya untuk menghapus mata pelajaran sejarah dari tingkat SMA. Dari berita ini banyak sekali kecaman-kecaman, bukan hanya dari publik, tetapi juga dari para menteri lainnya yang menganggap bahwa Pak Nadiem Makarim ini tidak cocok menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang menyuarakan untuk mengganti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, karena menganggap bahwa Pak Nadiem Makarim ini tidak cocok untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena kinerjanya yang cenderung monoton. Dan karena banyaknya berita-berita kontroversial terkait dengan Bapak Nadiem Makarim ini dan banyak juga kecaman-kecaman dari publik maupun dari para menteri juga untuk mengganti Bapak Nadiem Makarim ini dari menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dapat disimpulkan bahwa
reputasi Bapak Nadiem Makarim ini mulai terancam. Pengambilan keputusan. Sebagai Mendikbud, Nadiem Makarim mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya ialah Merdeka Belajar. 1. Mengganti USBN dengan ujian yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. Kemudian, menghapus format ujian nasional yang sebelumnya, lalu menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ketiga, menyederhanakan RPP yang komponennya terlalu banyak dan kaku. Keempat, memberikan fleksibilitas dalam sistem zonasi dan peraturan penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok saya mengenai teori elit politik. Elit politik merupakan kelompok orang yang memiliki kemampuan dalam mengatur kelompok masyarakat dan juga orang-orang yang telah berhasil memiliki jabatan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Ia memiliki posisi di mana mempunyai hak atau kekuasaan penuh, serta adanya reputasi, yaitu kekuasaan informal untuk mempengaruhi masyarakat, serta adanya pengambilan keputusan, yaitu untuk mengetahui siapakah sebenarnya yang berkuasa di antara para elit tersebut dengan cara mempelajari dan melihat keputusan-keputusan yang ada. Saran dari kelompok kami, pemetaan aktor nasional sebaiknya memiliki kepentingan yang cukup tinggi dalam memengaruhi aktor lain, khususnya pemerintah, dan juga mementingkan kepentingan bersama, tidak hanya melihat dari pemerintah saja, maupun dari segi masyarakatnya saja.